Perkenalkan, nama saya Joseri Leonesta, saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Matana Angkatan 2020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menceritakan tentang skripsi atau karya yang telah saya buat untuk sebagai syarat kelulusan saya. Nah, di sini judul saya itu adalah Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Proyek Perangkat Lunak Terintegrasi dengan GITI untuk mempermudah koordinasi proyek. Di sini aplikasi gue ini adalah sebuah aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sebuah perusahaan. Kebetulan perusahaan ini adalah tempat di mana gue bekerja. Ya, jadi permasalahan yang mereka dapatkan itu adalah mengenai manajemen pekerjaan dari para pekerja serta manajemen untuk version control dari aplikasi-aplikasi yang mereka buat. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang bergedang di bidang software development gitu. Jadi di sini saya juga bekerja sebagai software engineer gitu ya, software developer. Aplikasi saya ini di sini merupakan aplikasi untuk manajemen proyek. Ya, jadi di sini bisa dilihat ada beberapa proyek-proyek yang sedang kita kerjakan. Dan di dalamnya itu terdapat pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan oleh para pekerja. Seperti itu. Seperti ini. Jadi di sini ada daftar pekerjaan yang open, in progress, waiting review, serta completed, seperti itu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para pekerja, kayak misalnya sistem analis ataupun programmer. Nah, di sini fitur utama dari aplikasi ini adalah terintegrasi dengan GITI. Nah, GITI itu adalah seperti GitHub. GITI itu adalah version control dari sebuah software gitu. Jadi kalau misalnya kita coding sebuah aplikasi bareng-bareng gitu ya, kolaborasi. GITI itu adalah salah satu solusi remote repository untuk kode kita, seperti itu. Kayak misalnya di sini. Nah, di sini adalah GITI. Ini adalah letak codingan kita ditaruh gitu. Nah, permasalahannya dari GITI itu adalah antar muka yang disediakan di sini itu nggak sesuai dengan kebutuhan PT perusahaan saya gitu. Kayak seperti ini. Nah, ini adalah daftar pekerjaan atau daftar isu yang disediakan oleh GITI. Antar muka ini tidak sesuai dengan kebutuhannya PT saya. Maka dari itu, di sini saya buat aplikasi untuk memanage pekerjaan itu dan bisa dimonitor dengan baik gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran dari proses pembuatan aplikasi ini, ayo gabung ke Prodi Teknik Informatika Matana University. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Veronica Sehardila dari Teknik Informatika Matana. Saya akan menjelaskan tugas akhir saya berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pemantauan Tumbuh Kembang Anak. Di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian dari hasil penelitian saya. Klik tombol buat akun jika pertama kali menggunakan aplikasi ini untuk register, kemudian isi nama, email, username, dan password. Setelah itu klik tombol kirim. Kemudian isikan username dan password yang sudah dibuat tadi dan klik tombol login. Kemudian klik tombol 3 garis di atas untuk mengakses forum. Kemudian klik salah satu pertanyaan dan klik tambah untuk menambahkan komentar. Setelah itu klik tombol kirim. Untuk membuat pertanyaan, klik tombol tambah pada halaman list pertanyaan. Setelah itu isi pertanyaan dan tekan tombol kirim. Untuk menambah data anak, klik tambah data anak pada halaman list anak, kemudian isi nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Setelah itu tekan tombol kirim. Untuk mengisi data pertumbuhan anak, klik data anak, menu, dan pertumbuhan. Setelah itu klik tombol tambah, isi usia anak, kemudian berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Setelah itu klik submit. Kemudian klik usia anak untuk melihat detail pertumbuhan anak, dan klik tombol edit jika ingin melakukan pengubahan pada detail pertumbuhan anak. Untuk menambah data perkembangan anak, pilih menu perkembangan, kemudian pilih usia. Setelah itu isi perkembangan anak sesuai dengan usia tersebut. Klik kembali usia anak untuk melihat detail perkembangan. Dan untuk imunisasi, pilih menu imunisasi, lalu pilih imunisasi bulan ini, kemudian klik salah satu imunisasi. Jika tidak direkomendasikan, maka klik tombol tidak direkomendasikan. Jika ingin dihapus, maka hapus dari halaman tidak disarankan. Untuk mengisi data imunisasi, klik salah satu imunisasi, isi, kemudian pilih simpan. Untuk melakukan pengeditan, maka klik imunisasi dari halaman riwayat imunisasi, kemudian edit dan simpan.
Untuk melihat imunisasi selanjutnya, maka klik imunisasi selanjutnya dari halaman imunisasi, kemudian keluar imunisasi dari halaman imunisasi, atau tidak disarankan dari halaman imunisasi. Jika ingin keluar dari aplikasinya, maka klik keluar. Buat kalian yang penasaran, yuk gabung di Prodi Teknik Informatika di Universitas Matana. Terima kasih. Halo, saya Sabina Yasa Amelia dari Prodi Teknik Informatika. Di sini akan menjelaskan tentang tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pengatur Pola Makan berdasarkan kebutuhan asupan kalori. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian aplikasi hasil penelitian saya, yaitu aplikasinya kita dapat memasukkan tinggi badan dan berat badan. Selalu kita akan mendapatkan berat badan ideal kita. Lalu kita akan mendapatkan kalori yang kita butuhkan per harinya. Kita juga dapat memasukkan asupan kalori yang sudah kita makan dalam satu hari. Dan kita akan mendapatkan jumlah asupan kalori yang sudah kita makan dalam satu hari untuk dibandingkan dengan asupan kalori yang kita butuhkan per harinya. Lalu kita juga akan mendapatkan rekomendasi makanan yang sesuai dengan kebutuhan asupan kalori kita per hari. Kita juga dapat memantau berat badan kita tiap beberapa waktu sekali. Pada awal membuka aplikasi atau setelah logout dari aplikasi, maka akan ditampilkan halaman login. Apabila belum mempunyai akun, maka akan ditampilkan halaman sign up. Pada halaman sign up akan diminta untuk mengisi data-data yang diperlukan seperti nama panjang, username, password, dan confirm password. Setelah selesai, maka akan diminta untuk login dengan akun yang baru saja dibuat. Lalu akan diminta untuk melengkapi data profil seperti tanggal lahir, jenis kelamin, dan tinggi badan. Setelah itu akan diminta untuk mengisi berat badan terakhir. Apabila ingin menambah data berat badan, maka dapat mengeklik tombol tambah kembali. Untuk mengubah data profil, maka dapat mengeklik tombol edit. Lalu data yang dapat diganti hanyalah data tanggal lahir, jenis kelamin, dan tinggi badan. Di halaman home akan ditampilkan jumlah kalori yang dibutuhkan, lalu rekomendasi makanan yang dapat dikonsumsi sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Kemudian kita juga dapat menambahkan jumlah kalori dan makanan yang sudah kita konsumsi. Total kalori yang sudah kita konsumsi akan ditampilkan di bawah jumlah kalori yang dibutuhkan. Lalu di halaman food list akan ditampilkan daftar nama makanan beserta kalori dalam beberapa gram. Kalau ada teman-teman yang penasaran tentang pembuatan aplikasinya, dapat bergabung ke Teknik Informatika di Matana. Terima kasih. Hai, kenalin, nama saya Angelika Margareta dari Prodi Fisika Universitas Matana. Saya mau bercerita sedikit mengenai penelitian skripsi yang telah saya lakukan. Jadi judul skripsi saya itu ada analisis proteksi radiasi pada ruangan extracorporeal shockwave lithotripsy di Rumah Sakit XYZ, studi berdasarkan SCRP report nomor 147. Mungkin ada yang belum tahu nih, SWL itu apa? SWL adalah prosedur yang menggunakan gelombang kejut berupa gelombang suara untuk memecahkan batu ginjal. Prosedur ini kita menggunakan alat diagnostik berupa fluoroskopi maupun SIAM untuk mengetahui lokasi batu ginjal dengan tepat. Jadi gelombang kejut yang diberikan bisa mengenai target dengan tepat. Fluoroskopi itu sendiri adalah modalitas yang bisa menghasilkan gambar secara real time. Tapi sayangnya radiasi yang dihasilkan itu cukup besar. Paparan radiasi yang mengenai tubuh secara terus-menerus itu bisa memiliki efek samping yang kurang baik bagi tubuh. Makanya perlu ada proteksi radiasi dengan menggunakan perisai radiasi. Pada penelitian ini saya ingin verifikasi apakah perisai radiasi yang digunakan oleh rumah sakit itu sudah memenuhi standar dari NCRP report. Pada tahap awal saya melakukan pengukuran paparan radiasi di dalam dan di luar ruangan dengan menggunakan alat surveimeter. Pengukuran dilakukan di 11 titik yang berada di dalam dan di luar ruangan SWL. Data hasil pengukuran diolah sedemikian rupa sehingga mendapatkan ketebalan minimal dinding yang dibutuhkan pada rentang nilai 1,1 hingga 1,6 mm. Sedangkan perisai radiasi yang terpasang pada rumah sakit itu sebesar 2 mm Pb. Hal ini terkonfirmasi dengan hasil pengukuran laju paparan di sekitar ruangan SWL. Yang bisa dilihat pada tabel ini, itu artinya perisai radiasi di ruangan SWL sudah efektif menyerap radiasi sehingga radiasi tidak bocor keluar ruangan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang pentingnya proteksi radiasi terutama di ruangan SWL.
Saya berharap penelitian ini bisa terus dikembangkan, misalnya dengan menambah titik pengukuran maupun mengukur perisai radiasi di ruangan lain. Yus menjadi fisikawan medis yang dapat menolong sesama manusia. Mari adik-adik, jangan ragu untuk menjadi fisikawan medis di Prodi Fisika Medis Universitas Matana. Ditunggu ya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilson Sutanto dari Program Studi Fisika Universitas Matana. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit terkait dengan penelitian skripsi yang telah saya lakukan berjudul Penentuan Nilai Uptake dan Akumulasi Aktivitas Radiofarmaka Technetium 99 Personate pada pasien hipertiroid dengan metode ROI dalam pemeriksaan planar scintigraphy. Penelitian ini saya lakukan di salah satu rumah sakit di Jakarta selama kurang lebih 2 bulan. Topiknya itu berkaitan dengan fisika medis yang berfokus pada penggunaan zat radioaktif untuk tujuan kesehatan. Dalam pemeriksaan planar scintigraphy, pasien hipertiroid akan diinjeksikan oleh radiofarmaka teknisium, kemudian akan dilanjutkan dengan proses scanning menggunakan kamera gamma secara planar pada area leher. Lalu, hasil scanning yang didapatkan dapat kita analisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode ROI atau Region of Interest. Untuk selanjutnya, kita menentukan nilai uptake dan juga akumulasi aktivitas. Dalam penelitian ini, nilai uptake itu berkaitan dengan persentase penyerapan radiofarmaka dalam tubuh. Nilai uptake memiliki batas normal, di mana ketika seseorang memiliki nilai uptake yang berlebihan, artinya orang tersebut bisa kita identifikasi mengalami gangguan hipertiroid. Selain itu, akumulasi aktivitas menunjukkan seberapa banyak radiofarmaka yang terakumulasi di organ tiroid dan juga sekitarnya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai uptake dan juga akumulasi aktivitas pada pasien hipertiroid, serta mempelajari pengaruh faktor umur dan gender terhadap kedua parameter tersebut. Dalam penelitian ini, saya melibatkan 47 pasien hipertiroid yang terdiri dari 15 pasien pria dan 32 pasien wanita dengan rentang umur 10 hingga 75 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai uptake dalam penelitian ini telah melebihi batas normal dengan rentang 3,24 hingga 21,74%. Artinya nilai ini telah melebihi batas normal dan terjadi peningkatan fungsi tiroid pada pasien hipertiroid. Selain itu, akumulasi aktivitas radiofarmaka tertinggi ditemukan di kelenjar tiroid dibandingkan dengan organ lainnya. Dalam penelitian ini, saya juga menemukan bahwa nilai uptake dan akumulasi aktivitas dipengaruhi oleh faktor umur dan juga gender, di mana nilai uptake pada pria itu lebih tinggi dibandingkan dengan wanita, sedangkan nilai uptake ini akan cenderung menurun seiring dengan bertambahnya umur. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk memahami bagaimana konsep dosimetri internal yang ada di kedokteran nuklir, seperti penentuan dosis efektif radiasi pada organ tiroid maupun organ di sekitarnya yang mampu menyerap radiofarmaka. Studi ini diharapkan bisa berkontribusi bagi fisikawan medik dalam menangani pasien hipertiroid serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan kelenjar tiroid. Demikian yang dapat aku sampaikan ke teman-teman semua. Terima kasih. Salam fisika itu asik. Ayo kita bergabung di program studi Fisika Medis Universitas Matana. Halo, perkenalkan nama saya Albert Agung Prayogo dari program studi Statistika. Jadi kali ini saya akan bercerita mengenai penelitian yang telah saya lakukan, yaitu perbandingan optimasi portofolio saham, model Markowitz dan mean value at risk dengan simulasi Monte Carlo untuk generasi muda. Jadi, investasi sudah menjadi hal populer di kalangan generasi muda. Salah satu jenis investasi yang paling digemari generasi muda adalah instrumen investasi saham. Investasi tidak hanya berbicara mengenai keuntungan yang diharapkan, melainkan juga risiko yang dihadapi dalam pembentukan portofolio. Optimasi portofolio modern dimulai dari model mean variance yang dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 dan berkembang hingga sekarang. Salah satu perkembangan model Markowitz adalah model mean value at risk. Penelitian ini bertujuan utama untuk membandingkan model mean variance milik Markowitz dan juga mean value at risk secara keseluruhan. Nah, pembandingan ini dilakukan meliputi aspek pembobotan, ekspektasi return, dan pemodelan resikonya. Nah, pada penelitian yang saya lakukan, model mean variance Markowitz dan MinVar memiliki pembobotan yang identik satu sama lain. Model mean variance dan MinVar memiliki perbedaan dalam menghitungkan rasio dengan nilai resiko yang dihasilkan model MinVar lebih besar dibandingkan dengan model mean variance. Dalam perhitungan resiko, model mean variance dan MinVar saling melengkapi informasi, sehingga dapat mengetahui jangkauan resiko dari suatu portofolio. Teman-teman, statistika ini ternyata luas banget ya. Mau tahu lebih banyak? Untuk kalian semua jangan lupa gabung sama kami di Statistika Bisnis Universitas Matana. Halo, perkenalkan nama saya Karaja Levania dari program studi Statistika Universitas Matana. Di sini saya akan bercerita sedikit nih mengenai penelitian yang telah saya lakukan
yang berjudul Analisis Komparasi Holtzwinter Method dengan Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Method atau SARIMA dalam data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Bali berdasarkan pintu masuk melalui Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Laut. Nah, pariwisata itu merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Peranannya tidak hanya signifikan secara nasional, tetapi juga di tingkat lokal, seperti di kabupaten ataupun kota. Nah, penelitian ini akan meneliti data dari Provinsi Bali. Tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis komparatif antara metode Holtzwinter dengan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau biasa kita kenal dengan SARIMA dalam memodelkan dan memprediksi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Bali dengan fokus pada pintu masuk Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Laut. Nah, analisis ini bertujuan untuk meramalkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama bulan Februari 2024 sampai dengan Januari 2025. Hasil dari analisis yang didapat bahwa model Holtzwinter memiliki error sebesar 5,2631% yang lebih rendah dibandingkan dengan MAPE model SARIMA sebesar 5,89%. Metode Holtzwinter memiliki MAE sebesar 19,149 yang lebih rendah dengan MAE model SARIMA sebesar 20,883. Nah, pada penelitian ini, model Holtzwinter memberikan prediksi yang lebih akurat dan lebih dekat ke nilai aktual rata-rata dibandingkan dengan model SARIMA. Sebenarnya masih banyak loh materi statistika yang lainnya. Mau tahu lebih banyak tentang statistika? Jangan lupa ya bergabung bersama kami di Statistika Universitas Matana. Bye-bye!